Kalau kita mendengar akan kesaksian, saudara, kita kerap kali merasa dikuatkan. Dan saya yakin pasti saudara itu dikuatkan. Dan kelihatannya kok gampang. Enak, ya toh? Tapi kalau saudara nanti ngalami dewek, baru saudara bilang, waduh Pak, kok enggak sampai-sampai sih Pak. Kalau dengar kesaksian kok rasanya cepet, enak gitu loh. Nah, maka dari itu saudara, kita harus belajar firman Tuhan. Sebab kalau saudara tidak belajar firman Tuhan, akhirnya saudara cuma dengar kesaksian, enaknya, saudara akan kecewa. Maka dari itu saudara, kita harus dengar firman Tuhan. Sebab segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Kalau saudara dengar kesaksian ibu tadi, kelihatannya cepat. Padahal kalau saudara tanya dari tahun 85 sampai sekarang itu 92, berapa tahun? 7 tahun. Prosesnya 7 tahun itu pendek atau panjang? Nah, yang dialami jungkir balik dia. Oh, dia pernah, kalau tidak salah loh itu, pernah datang ke rumah saya di Bandung. Iya toh? Suamimu ya? Suaminya sampai ke Bandung sana. Saya sampai kaget, ngapain? Pak, saya ini kok begini loh. Begini bagaimana? Jungkir balik kok enggak selesai-selesai, Pak. Loh, lah kamu dulu pada waktu sebelum ke jungkir itu kenal Tuhan enggak? Enggak. Nah ya, mesti bertobat. Nah, bayar. Loh, sudah bertobat? Sudah. Kok gini, Pak? Loh, belum selesai. Nah, itu loh, saudara. Kerap kali kita itu dengar kesaksiannya itu penak. Plak, gitu tok. Waduh, enak ya. Kalau saudara nanti ngalami, lu kok enggak barbar sih, Pak? Pak, lo, kapan bari lo? Kalau kamu tanya kapan-kapan malah enggak barbar. Sebab itu tandanya orang enggak percaya. Kalau percaya, itu enggak usah tanya. Karena semuanya ada sutradarane sing ngatur. Maka dari itu, saudara ini percaya enggak kalau Allahmu itu sutradaramu? Hah? Kamu ini pemain film itu? Nah, kalau gue tanya, Pak, kok enggak barbar sih? Aku kok jadi lakon kalan, terus dibuat bal-balan loh. Saudara yang ngatur atau Tuhan? Hah? Kalau ditanyai ya Tuhan. Tapi kamu kepingin ngatur enggak? Hah? Makanya itu, karena saudara ini kepingin ngatur, malah filmnya enggak jadi-jadi, molor terus. Maka dari itu, hari ini kita belajar. Coba kita lihat bagaimana kita dapat menjadi orang yang berjalan di dalam pimpinan roh. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 16 dan 17 dan 18. Maksudku ialah, kata Rasul Paulus kepada orang Galatia, Galatia pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup
di bawah hukum Taurat. Sampai di sini. Ayat yang 18 ini penting sekali. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Ini yang penting, saudara. Ayat ini mengatakan, kalau kita hidup di dalam Roh, maka keinginan daging tidak kita lakukan. Tetapi hal itu ada syaratnya, ada harga yang saudara dan saya harus penuhi. Yaitu, ayat itu bilang apa tadi yang ke-18? Hah? Memberikan dirimu dipimpin. Nah, kalau memberi itu dipaksa atau tidak? Tidak. Nah, saudara kalau saya tanya, rela enggak memberi dirimu dipimpin dok? Pasti saudara bilang, rela, mau. Tapi saudara bilang mau, rela. Tapi ada embel-embele biasa nih. Embel-embele apa? Ya yang enak apa gitu. Loh, saudara kerap kali ngasih embel-embel enggak? Dipimpin Tuhan, memberi dirimu dikuasai, dipimpin oleh Roh, tapi pikiranmu yang gampang-gampang, enak-enak enggak? Iya dah. Nah, itu namanya memberi diri, kepala dikasihi, buntute dipegangi. Lo itu namanya beri enggak? Beri sebagian, kepala dikasih ke, buntutnya dicekeli terus. Lah padahal saudara tahu, ular kalau kamu kepala mbok lepas ke, ekornya mbok cekeli terus, bakal gigit kowe ndak? Macan kepala mbok celke, ekornya mbok cekeli. Gigit orang bang gigit kowe? Ndak isa gigit orang. Lah meh gigit wong isih mbok cekeli buntutnya kan gandol kowe. Akhirnya balik gigit kamu sendiri. Loh, saudara tahu. Kalau hidupmu tidak berdasarkan firman Tuhan ini, memberikan dirimu dipimpin Roh, masalahmu tidak pernah selesai. Karena mutar-muter, masalahmu masih mbok pegangi terus, ya akhirnya nyokot kue dewek, akhirnya nelen kamu. Padahal Yesus berkata, berikan. Kalau mbok beri ke, ya lepas tangan, jangan kamu pegangi lagi. Ada syaratnya dan bagaimana caranya. Kita belajar dari seorang Rasul Petrus yang hidupnya sudah dipilih Tuhan, seperti saudara dan saya sudah dipilih Tuhan, tetapi yang belum memberikan, merelakan. Relakanlah. Jadi memberi itu, hidup kita itu dengan rela. Jangan separuh-separuh. Saudara mungkin berkata, Pak, aku cuma megangi buntute tok. Kepalae sama badane semua sudah Pak kasih ke kok Pak. Cuma buntute tok. Loh, kira-kira memberinya sudah banyak belum? Sudah. Wong kepalae mbek ekore mbek badane sudah kok. Cuma ekore tok. Padahal sapi itu sing enak apa nih? Buntute. Loh, sop buntut enak loh. Paling enak loh. Bener gak? Lah ya, jadi kamu ini nakal gak? Kepalae mbek badane mbok kasih ke, sing enak mbok
Nah ya masalahmu tidak barbar saudara. Karena Tuhan tuh mau memberikan seluruhnya. Relakan. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-16. Kita belajar bagaimana caranya supaya merelakan itu semuanya itu bagaimana. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Petrus. Nah, pertama kali pada waktu Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, maka Petrus ini dipilih oleh Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-16, Tuhan Yesus tanya, ayat yang ke-15, lalu Yesus bertanya kepada mereka. Mereka ini murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Tetapi maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Wah, kira-kira kalau saudara dan saya dipilih Tuhan Yesus seperti Petrus ini, banggane kayak apa? Hah? Bangga enggak? Wah, seneng enggak? Kira-kira ketemu orang bilang apa? Saksi enggak di mana-mana? Dipilih Tuhan. Bukan cuma dipilih tok, dijadikan alas batu karang untuk sidang jemaat Allah. Lalu diberi kuasa. Yang kamu ikat di sini terikat di surga. Yang kamu lepaskan di sini terlepas di surga. Saudara, kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus ini besarnya sampai di mana? Saudara tahu? Petrus berkuasa ngampuni dosa enggak? Ayo tak tanya ini. Hah? Ayo tak tanya ini kamu. Petrus dikasih kuasa enggak? Ngampuni dosa. Hah? Enggak. Baca, makanya itu baca. Kuasa yang diberikan oleh Petrus ini luar biasa. Baca di dalam Yohanes. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-23. Saudara, makanya itu kita harus baca Alkitab supaya kita jangan menghakimi orang lain. Tapi kita lihat, luar biasa kalau Allah sudah memberikan kuasa, manusia ini geleng-geleng. Kok manusia kok ada yang diangkat Tuhan kayak begini? Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 23. Ini bukan saya loh yang ngomong, Alkitab. Baca dewek. Ayo, 1, 2, 3. Hah? Nanti dulu. Ya, 1, 2, 3. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap. Saudara perhatikan, diberi kuasa ngampuni dosa enggak? Hah? Aneh enggak? Hah?
Aneh enggak? Saudara perhatikan coba. Petrus itu diberi kuasa oleh Allah sedemikian besar. Bayangin. Saudara punya kuasa ini enggak? Hah? Enggak. Punya. Jadi kamu wajib mengampuni dosanya orang enggak? Angel apa gampang? Hah? Yesus berkata apa? Kalau kamu enggak ngampuni, kamu enggak bakal di. Nah, makanya masalahmu cepat bar atau lambat? Kenapa? Lah ngampuni ini enggak cepet-cepet toh. Lah itu kepala mbok lepaske, badane mbok lepaske, buntute mbok cekeli. Contohnya piye? Orang itu nyakiti hati kamu. Loh, ibu ini yang saksi tadi. Dia jual makanan, jual dah. Lalu join mbek saudarane dhewek. Bar bergede diusir. Diusir. Tidak dikasih apa-apa, tidak ada duit, silahkan angkat kaki. Padahal join sudah laris. Loh. Sakit enggak? Hah? Dia enggak cerita. Enaknya, ikut Yesus. Tidak ada yang susah. Loh, ada harga yang saudara harus bayar. Diusir, keluar, keluntung-keluntung. Susah lagi enggak? Sakit enggak? Siapa yang bilang disakiti enggak sakit? Sini, orang datang sini tak gebuk, sakit enggak? Sakit, tapi harus dapat menjadi pelaku firman, mengampuni. Nah, saudara bilang, aku sudah ngampuni belum? Udah, kepalanya sudah dikasih belum? Udah. Badannya sudah dikasih belum? Udah. Ekornya sudah dilepas belum? Loh, lah kok belum kenapa? Waduh Pak, kalau ketemu, aduh, gini loh Pak, aku sudah ngampuni kok Pak, sudah sembahyang, sudah, mau ampuni sudah, tapi jangan ketemu Pak. Sebab kalau ketemu masih sakit. Jadi kalau ketemu ibu-ibu kali ke pasar loh, jauh-jauh lihat, aduh, meh sama-sama beli papaya, karena dia sedang beli papaya, aduh, itu tandanya ekornya saya dicekeli dah. Masih lah masalahmu ndak barbar saudara. Kalau engkau sudah ngampuni, dia beli papaya, kamu harus beli. Halo, shalom. Halo, harusnya gitu dah. Nah, terus, waduh, kamu. Nah, kalau dia saat dia bilang, siapa? Nah, kamu sakit lagi enggak? Sakit lagi. Oh, borok belum waras dicungkel lagi. Wah. Tapi kalau kamu ngampuni harusnya bagaimana? Tuhan, ampuni dia. Loh. Aku sudah ngampuni kok Tuhan. Aku enggak sakit kok. Dia yang masih sakit enggak aku. Kasihan toh Tuhan. Loh. Pasti masalahmu cepat selesai. Kenapa? Karena macane itu tidak dekat kamu, jauh lari nih. Loh, malah sing dicokot siapa? Dia, bukan kamu. Adik, buntutnya mbok pegangi terus ya balik nyokot kue terus. Wong dia mau lepas tidak boleh. Ya dah. Saudara kerap kali kalau sembahyang bagaimana? Tuhan, lepaskan ikatan-ikatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lepaskan setan-setan itu. Loh, Tuhan yang lepasi atau kamu yang harus ngelepasin? Kamu bilang,
Wah Pak, kalau aku yang lepasin nggak punya kuasa. Alkitab ngomong, apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di dunia terikat di. Nah, ya. Lah kok kamu selalu merintah Tuhan? Nah kamu nakal yuk. Tuhan bilang, Tuhan lepaskan. Loh Tuhan ini hansipmu kok perintah terus. Tuhan berkata, kamu yang harus melepaskan. Macan itu lepaskan. Ekore mbok cekeli, Tuhan sing bilang, lepasin dong Tuhan. Loh, Tuhan yang bilang, aku sudah beri kamu kuasa. Maka dari itu saudara, kamu perhatikan kehidupan Petrus. Pada waktu Petrus ini diangkat oleh Tuhan menjadi batu karang yang teguh, lalu Tuhan Yesus berkata, bukan kamu Petrus, tapi Bapakku yang milih kamu. Wah, luar biasa. Petrus bangga nih, luar biasa. Lalu pada waktu Petrus menghadapi pencobaan, lihat di dalam Yohanes pasal yang Yohanes, Matius ke-26. Pada waktu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu. Karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wah, hebat enggak saudara? Hah? Ini Tuhan Yesus loh yang ngomong sama Petrus. Petrus, semua akan tergoncang imannya karena aku ditangkap, aku dianiaya, aku dibunuh. Kamu semua goncang. Petrus bilang apa? Biar semua tergoncang, aku tidak. Saudara kerap kali ngomong gitu enggak? Hah? Sedang kamu diberkati, sedang imanmu kokoh, sedang keadaanmu enak, sedang semuanya makmur. Kalau ada orang bilang, awas sebentar lagi ada aniaya, biar semuanya gugur, aku mau mati untuk Yesus. Betul gak? Hah? Saudara perhatikan, saudara tidak akan mampu bertahan tanpa engkau rela menyerahkan dirimu untuk dipimpin oleh Roh. Sebab kalau saudara belum menyerahkan diri, engkau hidup berdasarkan apa? Pikiran, akal, dan kehendakmu sendiri. Alkitab di dalam Galatia 5 sudah berkata, kalau engkau dipimpin Roh, maka kehendak daging tidak kamu lakukan. Nah, kalau Petrus sekarang berkata, biar semua meninggalkan engkau, aku tidak. Itu kehendak roh atau kehendak daging? Itu keakuan tinggi hati tidak? Merasa dirinya mampu. Nah, saudara, sampai sekarang ini imanmu itu berdasarkan pimpinan roh atau imanmu itu karena kehendak daging? Kalau kamu ngomong, aku sanggup, aku sanggup, itu kehendak roh atau kehendak daging? Kalau kehendak roh itu malah begini, aku tidak sanggup Tuhan, tetapi di dalam engkau
Aku mestinya sanggup karena roh yang menyanggupkan aku dan bukan aku. Itu saudara. Karena kalau saudara ngomong apa-apa, saudara harus cek ada unsur tinggi hati atau tidak. Kalau ada unsur tinggi hati, itu kehendak daging, bukan kehendak roh. Maka Allah memberikan contoh kepada saudara dan saya perkara Petrus. Karena apa? Karena Tuhan kalau memberi contoh, mesti orang yang super, orang yang dipilih Allah. Itu selalu dibuat contoh. Kalau Allah memilih Petrus, kalau Allah, Yesus Tuhan berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatnya. Berarti Tuhan itu muji Petrus enggak? Hah? Muji enggak? Kalau orang dipuji Tuhan, itu luar biasa enggak? Kalau orang dipuji manusia, belum tentu. Tapi kalau orang dipuji Tuhan, itu luar biasa. Tetapi orang yang dipuji Tuhan seperti Petrus, Allah punya jalan dan rencana bagaimana menjadikan Petrus ini benar-benar orang yang seperti dipuji oleh Allah. Kalau Tuhan itu melihat ada batu yang jelek, Allah itu lihat, wah batu ini kalau nanti digosok, karena ternyata ini adalah batu berlian, bagus, permata yang luar biasa. Nah, yang tahu Tuhan atau saudara? Nah, untuk menjadikan dia permata harus diapakan? Yang tahu siapa? Nah, saudara kepengennya jadi batu tapi tidak usah digosok. Bukankah Allah itu maha kuasa? Dia cuma ngomong, jadilah permata. Jadi tidak? Nah, kamu kepengennya gitu dah? Hah? Digosok-gosok mau enggak? Aduh Tuhan, Engkau kan Allah maha kuasa, aku kan anakmu, diciptakan gitu loh. Loh, mau nih gitu dah? Loh, bener dak? Mau nih gitu dak? Ya, bertobat. Sebab kalau kamu mau gitu, berarti kamu ngatur Tuhan. Ini loh saudara. Dan Allah melihat pada waktu Petrus ngomong begini, biar mereka meninggalkan engkau, aku tidak. Langsung Allah Yesus berkata apa? Ayat yang ke-34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu Petrus, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Waduh, malah dibuat oleh Tuhan, rasain lu. Lalu Petrus berkata apa? Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Wah, hebat dah. Yang benar kata-katanya Tuhan Yesus atau kata Petrus? Aduh Tuhan, wong orang ndak mau kok dipaksa. Loh, itu seolah-olah Tuhan maksa Petrus harus nyangkal dia ndak? Sebabnya apa? Saudara tahu? Sebab Allah itu tahu kalau tidak melalui penyangkalan, Petrus tidak akan bertobat. Petrus harus direndahkan. Petrus harus dipermalukan di hadapan murid-muridnya. Kenapa? Selama itu pada waktu Tuhan berkata, kamu adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus menjadi bangga dan Petrus menjadi sombong. Hati-hati saudara.
Kalau engkau dipakai Tuhan dan berkarunia, dipilih Tuhan, kamu kadang-kadang menjadi sombong. Dan untuk supaya firman Tuhan digenapi, engkau harus dihancurkan lebih dahulu. Sakit enggak? Mau enggak? Kalau kamu enggak mau, enggak bakal jadi. Kamu harus mau. Dan engkau harus berkata, Tuhan, bentuk aku. Proses aku. Karena engkau yang tahu apa yang terbaik buat aku. Mau? Nah itu saudara. Makanya kalau saudara itu mau belajar firman, saudara harus tahu. Relakan dirimu. Berikan dirimu. Loh. Kira-kira yang selama ini saudara dan saya lakukan apa? Perhatikan. Periksa diri. Kita kerap kali memberi orang, kita berdoa. Tuhan, kasihan Tuhan, saudara itu kok dalam kesulitan. Tuhan berkata apa? Beri. Beri Tuhan. Ya. Berapa? Segini. Beri. Saudara itu panggil, kamu dalam kesulitan. Iya Pak. Nih. Nah, sudah diberi, dia, waduh terima kasih Tuhan. Itu orang kok baik ya Tuhan. Lalu kesulitan dia tertolong. Lalu lain kali 3 hari kemudian dia bisa usaha. Mulai gede. Lalu saudara ketemu dia. Ketemu dia. Orang ini lupa. Lupa. Lalu saudara bilang apa? Nggak tahu diri ya. Ketemu saudara, lupa. Oh, memang dulu ini ketemunya cuma sebentar. Nah, atau dia berubah. Sikapnya dulu, tolong Pak. Sekarang, halo. Kira-kira kamu sakit enggak? Sakit? Loh lah, kalau gitu kamu tadi memberinya itu rela apa minta balesan? Ya rela Pak. Tapi, tapi mosok dikasih kok enggak tahu terima kasih sih Pak? Betul enggak? Salah. Yesus berkata apa? Kalau kamu memberi tangan kanan, tangan kiri, enggak usah tahu. Lah kok kamu iling-iling terus? Berarti kamu tidak menjadi pelaku firman. Jadi saudara tahu, firman Tuhan berkata kalau kamu beri, rela, berikan, jangan mau tahu. Saya kalau ada orang bilang terus terang, saudara bilang, Pak terima kasih, saya tidak pernah ingat. Terima kasih apa? Loh Pak, saya dulu gini-gini. Tidak tahu saya, tidak urusan. Kamu terima kasih sama Yesus. Saya cuma menjadi pipa ledeng. Nyalurin air bersih, kamu seger, kamu minum. Habis itu selesai. Coba, ibu-ibu ini punya di rumah punya ledeng enggak? Ada yang punya, banyak yang punya loh. Atau punya sumur enggak? Nah, saudara kalau kehausan, kalau kebutuhan, kira-kira nimba dari sumur ngambil dari pipa ledeng enggak? Ya. Seger enggak? Kalau gitu, saudara pernah terima kasih sama pipa ini enggak? Terima kasih enggak sumurnya enggak? Atau terima kasih sama airnya? Enggak dah. Yang terima kasih sama siapa? Tuhan. Tapi sebaliknya kalau air ledengnya enggak keluar, sing mbok tutuki siapa? Pipone atau Pipone mbok tutuki toh? Karena apa mbok tutuki? Mak, sebab kamu kira mampet, betul enggak? Nah iya. Ada kesulitan,
Jemaat ini larinya kemana? Hamba Tuhan. Pak, doain Pak. Betul gak? Hah? Ngocor terus, berkating ngalir terus. Lali. Ora ngocor-ngocor, pipone ditutuki. Loh, jadi hamba-hamba Tuhan tuh harus sadar. Itu memang kita itu cuma pipa leding. Kalau mereka keberkatan kita doakan berkat, waduh, lali, biasa. Tapi kalau nanti mereka sudah bakal gembalanya ditutuki. Iya, yang diurusi itu loh wong sugih-sugih. Aku ora tahu disembayangku. Nah, ditutuki terus. Loh, saudara tahu. Makanya saya itu orangnya tidak peduli. Orang berhasil pada berhasil, kalau Tuhan ngomong ini aku lakukan. Selesai urusanmu, kue mau melakukan ya syukur, tidak mau ya kue. Sing diberkati ya kue, sing nanggung gepeng ya kue. Saudara itu harus belajar memberikan tangan kanan, tidak usah tangan kiri tahu. Betul tidak? Karena kita bergantung kepada Tuhan. Saudara tahu? Ini hidup kekristenan. Supaya kita menjadi pelaku firman. Supaya kita ini dipimpin oleh Roh. Dan kalau kita rela dipimpin oleh Roh, kehendak daging tidak akan kita lakukan. Dan apa yang harus dibayar oleh Petrus? Pada waktu Petrus sudah menyangkal Yesus, pada waktu Tuhan Yesus bangkit, apa langsung Tuhan Yesus nyari Petrus? Petrus dibiarin. Tuhan Yesus nemuin Maria Magdalena. Tuhan Yesus menemui 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Tapi Petrus dibiarin. Sampai Petrus ini frustrasi. Lalu berkata, aku mau nangkep ikan. Balik. Mau balik jadi nelayan lagi. Orang Kristen juga begitu enggak? Kalau sudah mulai kesulitan, wes aku tak balik dagang meneh wae lah. Wes ra jadi hamba Tuhanan. Betul enggak? Saudara harus belajar. Setiap orang Kristen kalau dia jatuh sedang diproses Tuhan harus bayar harganya. Ada waktu yang dibiarkan oleh Tuhan di dalam keadaan yang seolah-olah kita ditinggalkan. Dibiarkan. Di dalam saat seperti itu, saudara perlu diam diri. Tunggu sampai Yesus datang. Dan Yesus pasti datang. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang meninggalkan adalah manusia. Petrus pergi menangkap ikan. Tuhan biarin. Semalam suntuh ikan 1 tidak dapat. Nah ya, Tuhan berkata, kalau kamu balik lagi ke dunia, sengsara kamu. Tidak bakal dapat apa-apa. Karena sekali Tuhan sudah pilih, Tuhan tidak akan tinggalkan kamu. Kalau kamu diajar tidak mau, digebuk tidak mau, digepengi. Nah ya, karena Tuhan sayang kita. Maka dari itu kalau saudara sudah salah jalan, diam, bertobat, tunggu waktunya Tuhan. Pasti dia datang menghampiri engkau. Maka pada waktu pagi hari Petrus tidak dapat apa-apa. Tuhan Yesus di pantai, Tuhan berkata, ada lauk pauk. Waduh, ngecek enggak? Loh, Tuhan tahu enggak? Kalau murid-muridnya semalam suntuh capek enggak dapat 1 ikan. Tahu enggak? Lah kok Tuhan pagi-pagi, anak-anak ada lauk pauk. Loh, disindir enggak? Hah? Iya. Ya, rasain lu. Kalau kamu balik lagi tidak dapat apa-apa, ndak. Wong Tuhanmu yang punya langit dan bumi. Baru Tuhan mereka mengatakan, tidak ada. Lemparkan jalamu sebelah kanan dapat. Tidak dapat diangkut sampean. Waduh Tuhan. Kalau engkau cuma ngomong sak kecap kok jadi, aku semalam suntuh 1 ikan beda ada. Saudara tahu? Kalau engkau sedang diproses Tuhan,
Jangan putus asa. Jangan ngomel. Jangan frustrasi. Jangan cari jalan sendiri. Duduk diam. Tunggu sampai Tuhan hadir. Tunggu sampai engkau dilawat oleh Allah lagi. Setelah itu, dengarkan firman Dia. Lakukan. Maka engkau akan tertolong. Segera. Saudara tahu? Ibu ini sekarang diberkati. Buka sendiri. Loh. Oh, anaknya bisa sekolah ke Amerika. Bayangin saudara. Dulu disia-sia, tidak apa-apa. Sekarang saudaranya yang buka kalah gede sama dia. Itu rencananya Allah. Kalau dia tidak diusir, ya tetap jadi kuli terus. Betul enggak? Diusir karena Allah punya rencana. Karena berharap pada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan dia. Lalu setelah Petrus dapat ikan segitu banyaknya, Petrus berkata apa? Malu. Lalu Tuhan berkata, Petrus, engkau menyayangi aku. Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Loh. Saudara tahu, setelah Petrus mendapat urapan Roh Kudus, Petrus sadar ketidakmampuannya, bahwa segala sesuatu yang dipikirkannya, yang dipuji Tuhan itu ternyata tidak ada artinya buat dia kalau dia tidak berjalan di dalam pimpinan Roh. Akal kita tidak akan sampai, saudara. Kemampuan kita tidak akan sampai. Tetapi justru kalau saudara dan saya rela merendahkan hatimu untuk dipimpin Roh, menyerahkan segala-galanya untuk Dia, Allah berkarya dalam diri kita. Petrus kemana saja dicari orang. Betul enggak? Karena apa? Kuasa Allah berjalan di dalam diri Petrus. Karena yang melakukan bukan Petrus, tetapi Allah di dalam Petrus. Maka dari itu saudara, relakan. Berikan dirimu dipimpin oleh Roh. Maka kehendakmu tidak akan kamu lakukan, tapi kehendak Bapa yang akan terjadi dalam dirimu. Dan untuk itu saudara, kau harus latihan. Latihan dalam perkara yang kecil, latihan. Jadi segala sesuatu berdoa, Tuhan, ini aku boleh ndak, ini boleh ndak, ini boleh ndak, ini ya Tuhan. Lakukan itu, berlatih karena Dia. Kalau engkau dikatakan, relakan kau dipimpin. Loh, kalau Dia yang mimpin, itu kamu segala sesuatu mesti tanya ndak? Tanya, ada yang mimpin no. Tapi kamu kerap kali, perkara kecil aja kok minta pimpinan, kok tanya, loh. Untung kamu bisa makan enak. Coba macet, ini bubar. Coba, kalau kamu makan ini bilang apa? Tuhan, terima kasih ada makanan. Terima kasih. Saudara pernah terima kasih aku bisa makan? Pernah enggak? Enggak pernah. Terima kasih Tuhan, ada makanan. Makanan itu mbok terima kasih itu. Padahal kowe ada makanan, kowe gak bisa nelen meh apa. Saudara tahu, ada seorang pemuda. Orang baru minggu yang lalu saya ketemu di Jakarta. Dia anak Tuhan. Kemudian dia bertobat. Setelah bertobat, saudara apa? Kecewa. Lalu dia bunuh diri. Satu kali tabrak mobil, dia tidak mati. Tidak mati. Dia bilang, mati ya kok susah. Bunuh diri 2 kali pakai pisau. Tidak mati. Yang ketiga dia bilang, aku mesti mati. Minum racun, air keras. Air keras diminum. Jeglek, wah ini bakar semua, digotong rumah sakit. Tidak mati.
lalu tenggorokane macet, rusak, kena air keras, cek mati, dak mati, kan tidak bisa makan, wong macet, saat gini buntet, bolongi di sini. Jadi kini ada corongnya, dek mangan, dijejel. Akhirnya dia bertobat, dia bilang, Tuhan, aku tidak bakal iso mati ini. Sekarang jadi penginjil. Dek mangan, ke Singapura diperiksa. Dokter bilang apa? Periksa semuanya, dokter geleng-geleng. Lah ini makanan tidak melalui sini, dijejel-jejel kayak gitu, kok tidak infeksi? Jadi dia tidak pernah minum. Minum piye wong dak buntet. Lalu dia bilang, Tuhan sembuhin aku. Tuhan bilang, jadi saksi. Nek sembuh kan tidak ada bukti nih. Nah, kamu nakal 3 kali, bayar harga. Buntet terus. Nginjil kemana-mana. Maka dari itu saudara, kalau sudah kamu percaya, jangan tinggalkan Tuhan. Dia jadi penginjil, dipelihara Tuhan. Kawin, orang lain tidak tahu. Waktu dia pacaran, orang tidak tahu. Sempurna. Bareng wis meh kawin, buntet. Saudara tahu? Ayo. Kelihatannya di luar sempurna. Pakai jas gagah. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Mau? Tak mau. Makanya hati-hati, jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kamu sudah bertobat, jangan main-main. Dia diberkati. Langsung dia berdoa, Tuhan, aku tidak bisa sembuhkan. Tidak bakal. Supaya kamu jadi saksi. Tapi dokter berkata, ini kamu mujizat. Kamu ini mujizat. Makan ini perut dibolongi, jeglek. Loh kok ada infeksi? Diperiksa semuanya sempurna. Ini mujizat. Dan tidak mungkin. Karena di sini itu untuk memproses supaya bakteri mati. Tapi ini mbok langsung jeglek kok ya tidak apa-apa. Loh, kalau Allah mau, segala perkara mungkin. Nah, maka dari itu saudara, jangan main-main, cepat bertobat. Jangan bangga, jangan sombong, tapi rendah hati. Biarkan kamu dipimpin roh, maka roh akan menuntun kamu dalam segala kesempurnaan. Loh, makanya ini perempuan-perempuan, jangan laki-laki, kalau cari jodoh jangan bilang, yang itu Tuhan, tak ketok kowe. Kamu sudah kadung minta, itu Tuhan, hamba Tuhan, wah khotbah, wah saksinya hebat. Wis minta itu, Tuhan bilang mau itu, ya wis tak kasih ke. Bingung kowe, hah? Ayo Pak makan. Kayak makan. Loh, Pak, buka baju, buka kancing, minum. Mau buntet sak gini. Makanya itu, kalau minta sama Tuhan. Kelihatannya jelek, hatinya apik, lumayan. Daripada ganteng-ganteng buntet. Betul enggak? Siapa tahu orang zaman sekarang di make up bagus-bagus, pakai wig, gundul, wah, bisa betul enggak? Siapa yang tahu? Sudah mau kawin baru tahu, betul enggak? Maka dari itu saudara, belajar minta dipimpin oleh roh, maka segala sesuatu akan menjadi sempurna. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah anak-anak-Mu belajar Tuhan untuk menyediakan diri dipimpin oleh Roh. Dan kalau sedang diproses oleh Tuhan, jangan kecewa, tunggu saatnya Tuhan bertindak. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Dia setia sampai pada akhirnya. Maka dari itu saudara, bertobat, segera hadapkan dirimu, minta ampun, supaya kita dapat bekerja sama dengan Roh Al Kudus, sehingga kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan kita. Selama engkau tidak mau merelakan melepaskan semua, Tuhan tidak bisa bekerja. Dan akhirnya penderitaan demi penderitaan yang kita alami. Biarkan dia, tunggu dia berfirman. Dia akan melakukan yang terbaik engkau dan saya. Oh Yesus, sikia karata syakata kaya karatas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar doa anak-anakmu saat ini. Dengar Tuhan. Hamba percaya engkau mendengar anak-anakmu yang bertobat. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sikia karata syakata.